merenungkan firman-Mu Tuhan. Biar lewat perenungan firman-Mu Tuhan, kami belajar Tuhan, untuk kami boleh mempunyai pikiran dan perasaan Kristus itu Tuhan. Sehingga di dalam kami Tuhan melayani pekerjaan. Kami bukan hanya sekedar menjadi pelayan-pelayan Tuhan, tapi kami melayani Tuhan dengan kerelaan hati kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang sakit, yang lemah, yang Tuhan di dalam masalah, biar Engkau berikan kekuatan Tuhan, agar Tuhan boleh tinggal di dalam Engkau Tuhan, dan boleh mengikuti acara ini Tuhan, biar kami semua sama-sama dikuatkan, kami boleh melihat hari itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu, dengan kudus bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Elohim. Elohim Shalom. Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini yang terambil di dalam Matius 25. Cerita yang tidak asing lagi bagi kita. Mari kita merenungkan ini sebagai penting di pelayanan dan melayani Tuhan. Matius 25 ayat 14 dan seterusnya. Berbunyi demikian. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan harta kepada mereka, yang seorang diberi 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. 17 hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. 18 tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. 12 lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Berapa ayat ini mengingatkan kita akan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Cerita ini menunjukkan betapa perlunya menggunakan pemberian Tuhan dengan bertanggung jawab dalam pelayanan waktu Tuhan itu tidak hadir. Sebab di sini ditulis ketika dia membagi-bagikan talenta itu, maka sesudah itu lalu ia berangkat. Berarti tanpa tuannya. Nah, di sini kita bisa melihat akhirnya kelihatanlah ya, yang mana yang sungguh-sungguh, mana yang tulus. Ya. Di sana terlihat. Yang 5 dikembangkan jadi 10, yang 2 jadi 4. Tapi yang 1 ini disembunyikan. Itu kalau bicara talenta itu bakat. Ya. Setiap orang punya talenta ini yang Tuhan berikan. Oleh sebabnya Tuhan ini adalah gambaran pribadinya Tuhan. Dia memberikan itu sesuai dengan kesanggupannya. Tapi sayang yang kecil ini justru dia tidak mengerjakannya, tapi dia sembunyikan. Tapi kalau saya lihat cerita ini, saudara-saudara, hamba yang diberi 1 talenta ini bukan dia tidak kerja. Sesudah dia terima itu dia pergi menggali lubang, berarti dia kerja. Tapi sayang talenta ini disembunyikan. Saudaraku, ini saatnya untuk tidak menyembunyikan talenta yang kita punyai. Untuk kita ini berikan persembahan kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku, yang menarik di sini adalah yang terima 1 talenta. Ya, dikembangkan tapi disembunyikan. Saudaraku, kalau kita lihat ya, di dalam kenyataan, banyak orang punya kemampuan, tapi tidak mampu. Tapi ada orang yang tidak punya kemampuan, tapi begitu pede. Terus sebabnya kita ini bukan ya pamer dan lain sebagainya, tapi sebenarnya kita sudah dilengkapi dengan senjata, dengan firman Allah, dengan pengajaran yang begitu banyak.
Saudara, kalau itu saudara catat, itu bisa berbuku-buku banyaknya. Dan di sana kita bisa melihat betapa kayanya firman Allah. Sudah pasti kita merasakan kita punya talenta itu. Entah di mana, tapi pasti ada talenta itu. Talenta yang begitu banyak itu ternyata tidak digunakan. Ternyata dia bekerja menggali lubang itu, tapi disembunyikan talenta yang disembunyikan. Saudaraku, masa pandemi ini memang Tuhan izinkan untuk kita ini mengembangkan talenta. Dalam masa pandemi ini, saudaraku, pasti terjadi hal-hal yang baru, baik dalam kehidupan, dalam rumah tangga, pekerjaan, pergaulan, semuanya beda. Ada hal-hal yang baru yang Tuhan mau beri. Sehingga kita ini tidak seperti yang normal biasa. Tapi memang Tuhan persiapkan itu. Nah, yang menarik di sini adalah yang menerima satu talenta ini disembunyikan. Mari kita mau gunakan talenta yang kita punya untuk kita mengembangkan. Firman Tuhan hari Minggu ya, itu mengatakan kalau kita menaruh pikiran kita kepada Kristus, maka Dia akan memberikan pikiran kepada kita. Kalau kita merasakan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan perasaan. Setiap kali kita ini membaca firman, merenungkannya, maka di sana kita merasakan kehadirannya. Dan di sana kita dikuatkan. Apalagi musim pandemi ini, ya kita lihat terima firman Tuhan seperti normalnya biasa. Dahulu kan hanya datang ke gereja, mendengar firman Tuhan, terima matang begitu. Tapi musim pandemi ini ternyata harus berusaha. Walaupun lewat daring, lewat Zoom, lewat macam-macam hal. Betapa rindunya kita. Ini satu perkembangan yang luar biasa. Dan saatnya kita ini mengembangkan, bukan seperti orang yang terima satu. Terus kalau kita pelajari kenapa orang yang mau menyembunyikan talenta, kenapa talenta itu disembunyikan? Ternyata waktu saya pelajari, saudaraku, ada 3 hal, yaitu karena yang pertama orang yang terima satu talenta ini sifatnya pikir dan perhitungan. Saudaraku, ketika kita melayani Tuhan, beribadah, maka kita ini kikir atau perhitungan. Maka di sana kita tidak akan mengembangkan talenta itu. Matius 25 tadi ayat 24 mengatakan, ini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Orang yang terima satu talenta itu berkata, Tuhan manusia yang kejam yang menuai tapi tidak menabur, tidak menanam tapi menikmati hasilnya. Oh enak, ya kan begitu. Dan ternyata itulah ya yang Tuhan berikan kepada kita. Ada yang mengatakan, buat apa mengusahakan keuntungan bagi tuannya yang akan masuk kantong tuannya nantinya. Perhitungan sekali yang terima. Sebab dia tidak kembangan itu. Tidak ada yang niatan untuk mengembangkannya. Saudaraku, waktu yang terima 5 dan 2 ini berhasil, maka Tuhan katakan, hai hambaku yang baik. Kenapa dikatakan setia? Karena dia menggali potensi. Kalau orang yang setia itu tandanya menggali potensi yang ada dalam dirinya. Kalau kita tidak menggali, kita terima matang, kita terima jadi tidak setia itu. Walaupun datang tiap kali dalam ibadah, tapi tidak pernah menggali potensi, tidak setia. Setia itu menggali potensi. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Gali potensi. Sehingga Tuhan mengatakan, hai hambaku yang baik. Kata setia ini indah sekali diucapkan ya, tapi ternyata begitu sulit
gali. Yang satu ini tidak mau mengembangkan karena ada sifat dan aku dijauhkan dari Tuhan, sifat gigir dan perhitungan. Kita dituntut untuk ikhlas. Yang kedua, kenapa yang terima 1 talenta ini tidak dikembangkan? Ayat 25 dikatakan, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Karena takut. Kedua, karena takut. Ya. Setia sih setia. Mengikuti jadwal ibadah, mengikuti. Tapi tidak pernah mengembangkan. Saudaraku, kalau saya merenungkan, ya, antara yang kita terima dengan yang kita lakukan ini jauh sekali. Malah kewalahan kita ini. Bayangkan firman Tuhan ini melimpah itu. Sebetulnya harus dilakukan semuanya. Tapi belum kita melakukan, sudah datang lagi. Belum lagi melakukan, datang lagi. Waduh, sampai sepertinya kita tidak bisa ya, mengejar itu. Tapi memang itulah kenyataannya. Firman yang melimpah. Sudah seharusnya haleluya. Saudaraku, kalau kita ini mengembangkan talenta, mohon pada Tuhan hikmat, ya, minggu dulu firman Tuhan soal maka Tuhan akan berikan. Saudara membaca firman Tuhan hari ini dan tahun yang lalu beda, dan 3 tahun yang lalu beda. Jadi ketika membaca itu terjadi pencerahan, kita bisa mengerti di dalam. Ya. Karena perbendaharaan firman Tuhan yang kita terima itu. Jadi bisa kita mengupas firman Tuhan itu. Itu indah sekali. Dulunya ketika kita terima firman Tuhan, baru-baru, yang baru Kristen yang baru, hanya baca begitu. Tapi berkat ya, mendapatkan firman Tuhan, akhirnya perbendaharaan makin lama makin banyak. Maka di sana berkembang juga. Dan itu perlu dikembangkan terus. Sehingga kita ini juga bisa menjadi pelaku firman, tapi mempunyai pikiran dan dalam hidup kita ini, bermasyarakat, berkuliah, berumah tangga. Dari sana firman Tuhan ini selalu mengawal hidup kita, sehingga kita menjadi berkat orang lain. Untuk haleluya. Jadi orang yang terima 1 talenta ini, kenapa disembunyikan? Karena punya sifat pikir perhitungan. Itu yang pertama. Tulus ini. Dan yang kedua, karena takut yang berlebihan. Takut itu manusiawi. Mana manusia ada yang tidak takut? Takut, manusiawi, itu normal. Tapi ini takut yang berlebihan. Ini berbahaya, takut yang berlebihan. Ya. Ada pepatah mengatakan apa yang kita yang kita takutkan jarang itu terjadi. Bahkan firman Tuhan mengatakan begitu. Tapi seringkali kita ini dibaik-baik. Jadi yang kedua itu karena takut, lalu pergi menyembunyikan. Dijauhkan Tuhan dari rasa takut. Yang ketiga karena minder, ya, rendah diri, artinya rendah hati. Karena melihat temannya yang terima 5 dan 2, lalu dia lihat dirinya. Oh, akhirnya dia menjadi rendah diri. Daripada nanti diusahakan, kalau rugi, tidak bisa mengembalikan, lebih baik dikubur. Dia menggali tanah lalu. Berapa talenta itu ternyata diberikan Tuhannya. Maksud Tuhannya ingin berinvestasi di pengembangan. Nah, sebabnya kepada yang 51 ini Tuhan berkata, kenapa tidak diberikan orang yang membungakan uang supaya dia berbunga, tidak hanya ditaruh saja.
Saudaraku, kalau kita merenungkan hidup ini juga seperti itu. Apa yang kita ini rasakan, kita terima, semuanya ini harus berbunga nantinya pada akhirnya. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Sebab semua ini dipinjamkan Tuhan kepada kita. Seperti orang yang diberi 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ini bukan pinjaman, diberi pinjaman itu untuk dikembangkan. Demikian dengan kita ini. Contoh, umur kita. Umur kita ini pinjaman. Buktinya, satu waktu kita akan orang meninggal, itu waktunya selesai. Harus kembali kepada yang mempunyai. Tapi pertanyaannya bagaimana kita kembalikan umur yang kita pinjam ini? Apa cuma begitu saja? Tidak. Harus ada bunganya. Nah, seperti ini. Jadi ketika seseorang diberi hidup, dia beraktivitas, maka banyak perbuatan-perbuatan yang dia lakukan untuk Tuhan, untuk sesama, ya, untuk orang yang dekat. Nah, kebaikan-kebaikan itu seperti bunga itu. Bunga di bank itu. Jadi ketika usia kita ini selesai, maka kita kembali kepada yang punya, beserta dengan bunganya. Itu kebaikan, ya, ketulusan, dan lain sebagainya. Itu merupakan bunga. Secara kalau kita perhatikan, ada orang yang diberi umur panjang, tapi sedikit berbuat. Tapi ada orang yang diberi umur pendek. Orang muda ini umurnya pendek belasan tahun, dipanggil pulang oleh Tuhan. Tapi yang membanggakan adalah dia sebanyak berbuat untuk Tuhan. Dan pelayanan, dia lakukan macam-macam yang indah-indah untuk Tuhan. Bunganya begitu. Saudaraku, kalau kita bisa diberi umur 50 ke atas, berarti pinjaman umur itu begitu, ya, panjang sekali. Ada orang yang diizinkan sampai 70, 80 tahun. Apa yang kita bisa berarti? Orang muda ini diberi umur hanya belasan tahun saja di dunia. Tapi yang membanggakan, dia sudah banyak berbuat untuk Tuhan. Bunganya. Iya. Oh, ini merenungkan, membayangkan bahwa hidup ini harus dikembalikan kepada Tuhan dengan bunganya. Apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan, apa yang sudah kita ini gumuli dan lain sebagainya. Itu semuanya nanti akan berpulang sebagai bunga yang ada di genggaman tangan. Haleluya. Saudaraku, orang yang menerima 1 talenta ini ternyata orang ini kehilangan. Ketika seseorang kehilangan kasih Allah itu ditinggal, maka dia itu mempunyai, ya, sifat-sifat yang demikian. Jadi orang tidak mau mengembangkan talenta itu karena sebenarnya dia kehilangan. Saudaraku, kasih itu adalah dasar rohani. Kasih itu hilang, semuanya hilang. Jadi, ini perlu memang dipelihara, pupuk, ya, Tuhan. Sehingga kita boleh tetap ada seperti yang kita ada. Oh, itu indah sekali. Haleluya. Contohnya jemaat Efesus, mungkin tidak hafal. Efesus ini jemaat yang tidak anggur, jemaat yang begitu banyak aktivitas. Tapi Tuhan katakan, ya,
kehilangan ini tanpa disadari. Kita mau lihat sebentar Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2 ini saat di saya bacakan, tuliskan kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencoba mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kegiatannya padat. Tapi ternyata ada yang terlupakan. Kasih harus memang dipelihara, diusahakan. Saudaraku, kalau kita lihat ini luar biasa soal kegiatan rohani. Tapi yang menarik di sini dikatakan ayat 6, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang jemaat Efesus ini benci kepada perbuatan Nikolaus. Nikolaus ini memang imam yang perbuatan tidak baik. Memang dibenci. Dia lupa, tidak cinta apa yang dia seringkali lupa. Dia benci orang yang rasul palsu dan lain sebagainya. Benci. Tuhan memang juga benci. Tapi jangan lupa Tuhan juga cinta orang-orang berdosa. Nah, cintanya ini sudah ada. Ya. Ada yang ada itu adalah ketegasan, tapi yang tidak ada. Banyak orang lupa. Ya. Cinta sangat dibutuhkan di dalam kita ini, memelihara dan memupuk kasih. Haleluya. Bentuk yang terindah dari kasih itu ialah kemampuan mengampuni. Ini tidak gampang. Kemampuan mengampuni. Kita kadang-kadang kalau bersalah, kita ini ada perasaan keinginan untuk mengampuni, tapi tidak mampu. Siapa yang memampukan? Ya Tuhan. Jadi bentuk dari kasih adalah kemampuan untuk mengampuni. Haleluya. Saudaraku, inilah penyebab kenapa yang kelima satu ini tidak berbuat apa-apa. Ya, karena di dalamnya itu yang pertama tadi kikir, yang kedua itu takut, yang ketiga lain dengan yang kelima 5 dan 2. Dia disebut hamba yang baik karena menggali potensi. Haleluya. Mari kita mau gali potensi. Biar satu waktu ketika Tuhan buka jalan. Kalau Tuhan izinkan kita akan beribadah kembali. Cara yang baru. Yang Tuhan berikan kepada kita. Lewat proses pandemi. Lalu pandemi ini proses. Membuat kita lebih murni lagi. Asli lagi. Lebih tulus. Dan mengintrospeksi kehidupan kita di waktu-waktu yang lalu. Pelayanan di dalam bergereja. Ya, tentunya kita serindu beribadah. Tapi masalahnya bagaimana ibadah? Jemaat di Efesus ini kegiatannya luar biasa. Kehilangan kasih. Hilang kasih. Yang ada cuma rutinitas, kebiasaan, tugas, kewajiban. Hingga ibadahnya itu ibadah yang tidak pernah ketemu. Sebatas ritual agama.
Ada orang mengatakan, kenapa di gereja? Ya karena Kristen di gereja. Bukan itu. Ketemu dengan Tuhan. Oh, itu indah. Biar kita berdoa pada Tuhan. Supaya di masa-masa pandemi ini, bukan kita diizinkan nganggur, tapi ini proses. Hasil ini akan Tuhan itu inginkan kita ini sempurna. Haleluya. Kira-kira jemaat di Efesus ini orang yang sudah kehilangan kasih. Kira-kira kadang-kadang kita melakukan firman Tuhan. Melakukan firman. Kadang firmannya kita turuti. Tapi kehendak Tuhan perasaan. Nah itu ya, seringkali terabaikan. Kadang-kadang kita ini melakukan firman Tuhan, kita ini memang yang mentaatinya. Tapi bagaimana dengan pikiran perasaan? Nah itu yang membackup kita ini. Haleluya. Jadi kasih ini harus digumuli, harus diusahakan, harus dilaksanakan. Dari mana mulanya? Ya, dari diri sendiri. Kita ingin memiliki kasih Allah itu bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri, belajar dan bagaimana kita ini menempatkan diri. Kasih itu dilaksanakan mulai dari mana? Dari diri sendiri, dari yang kecil, dan dari sekarang. Nah ini kesempatan masa pandemi. Oh, kita harus belajar kasih dari diri sendiri, dari yang paling kecil, hal-hal yang kecil. Mungkin kita melakukan, itu enggak berarti, itu ya, tidak ada arti. Jangan dikira, saudara. Justru yang kecil yang Tuhan perhatikan. Sebetulnya kalau orang yang terima 1 talenta ini dikembangkan, wah itu upahnya lebih besar dari yang 5 dan 2. Iya. Justru yang kecil itu yang Tuhan perhatikan. Ya kalau yang 5 ini jelas 5 banyak, ya dikembangkan. Yang 2 itu lumayan lah. 1 rugi masih ada 1 lagi. Tapi ini 1. Ini kalau dijalankan, ya diusahakan. Lalu rugi, tidak ada cadangan. Tapi kalau itu mau dilakukan dengan tulus, ya indah sekali sebetulnya. Kira-kira itulah sebabnya ada 2 hal. Ada pelayanan dan melayani. Saya dengar khotbah dari seorang hamba Tuhan, dia menjelaskan dan itu terkesan sekali bagi saya. Yang kecil, yang tidak berarti, yang tidak diperhitungkan, dipandang sebelah mata, itu yang Tuhan cari, itu yang Tuhan cari. Mau mengusahakan luar biasa. Pahalanya lebih dari yang 5 dan 2. Jadi ada 2 hal, pelayanan dan melayani. Pelayanan itu apa? Saya dengar begini, pelayanan itu adalah saat kita mempunyai sesuatu yang kita bisa lakukan sesuai dengan talenta dan kemampuan. Ya, jadi pelayanan itu saat kita mempunyai sesuatu, kemampuan, kebisaan, itu masuk dalam pelayanan. Jangan melayani tidak bisa apa-apa. Oleh sebabnya seseorang menjadi hamba Tuhan itu lewat duduk merenungkan firman Tuhan, mendampingi gembala, sangat belajar. Pelayanan ialah saat kita mempunyai sesuatu yang kita bisa lakukan untuk Tuhan sesuai dengan talenta dan kemampuan. Itu pelayanan. Punya sesuatu, jangan disimpan, jangan disembunyikan. Ayo digunakan dalam pelayanan. Yaitu pelayanan. Tapi melayani beda. Melayani ialah saat kita mau melakukan apa saja yang Tuhan mau. Dan kita siap untuk menjadi apa saja untuk Tuhan. Wah, ini luar biasa. Melayani itu saat kita mau melakukan apa saja
andai kata yang terima satu ini dia mau melakukan itu, dia kembangkan itu. Tuhan kan maunya begitu. Tuannya ini bukan menyuruh yang 5, yang 2 untuk mengembangkan, tapi yang satu ini juga kerinduan tuannya ini untuk dikembangkan. Nah, itu namanya pelayanan, melayani. Saat kita mau melakukan apa saja yang Tuhan mau, dan kita siap menjadi apa saja untuk ya inilah. Jadi ada bedanya pelayanan dan melayani. Ternyata melayani lebih mulia dari pelayanan. Pelayanan tidak penting. Melayani itu mulia di hadapan. Kalau pelayanan itu saat kita punya sesuatu yang kita bisa lakukan sesuai dengan talenta dan kemampuan kita, itu pelayanan. Tapi kalau melayani saat kita mau melakukan apa saja, dia mau melakukan apa saja, pokoknya yang Tuhan mau, dia mau. Dan dia siap untuk menjadi apa saja untuk Tuhan. Wah, ini luar biasa, saudara. Bagaimana dengan kita? Biar renungan firman Tuhan ini ya menjadi satu renungan bagi kita. Justru tuannya itu juga rindu yang satu ini dikembangkan. Tuhan ini gambaran Tuhan. Dia adalah Allah yang adil. Yang 5 dituntut untuk mengembangkan, yang 2 dituntut untuk mengembangkan, yang 1 juga dituntut untuk mengembangkan. Justru yang 1 ini kalau dikembangkan, mulia, pahalanya besar sekali. Sebab itu bicara mengenai melayani. Nah, dari sini kita bisa ya, tahu, menyadarkan kita. Banyak orang bangga dengan pelayanan, sebab dia punya kemampuan, dia punya skill, dia punya potensi. Bagaimana dengan yang kecil, yang tidak mampu, yang sudah lemah? Nah, itu Tuhan cari juga. Ya, kita melayani. Kalau bisa kita juga pelayanan dan melayani. Kita mau melakukan apa saja, melakukan apa saja. Aku cerita ini ternyata Tuhan itu membagi-bagi talenta. Jadi orang-orang yang diberi talenta itu tanpa dampingan Tuhan. Bagaimana kalau kita melayani, ya, lalu kita ini tidak didampingi, ya. Saudaraku, itu menjadi satu hal yang perlu kita ini ingat, saudara. Ya. Kalau melayani orang yang banyak, wah itu rasanya semangatnya berat. Bagaimana dengan sedikit? Tidak ada orang lain, cuma kita sendirian yang melayani. Semuanya orang lain. Ada perasaan minder, takut, dan lain sebagainya. Dan kalau saya boleh bersaksi, Tuhan izinkan saya alami. Ketika saya melayani bagian kematian, tidak ada orang lain, hanya keluarganya saja. Tapi saya berusaha untuk melayani. Apa yang itu ternyata indah. Biasanya kalau orang itu sendirian, ada temannya, ya ada pendukungnya, lalu bisa semangatnya melorot. Iya. Tapi saya belajar untuk melakukannya. Sebab kata melayani ini mau melakukan apa saja. Tidak pilih. Tuhan mau. Tuhan mau, kita juga mau. Dan siap. Ternyata latihannya ada di hari-hari ini, masa pandemi. Mau tidak mau kita melakukan apa saja. Contohnya soal mencari rezeki saja, pekerjaan. Orang banting setir, pindah haluan, melakukan apa saja yang menghasilkan uang. Kalau enggak, kolaps. Kalau enggak, maka tidak bisa hidup. Ya. Karena profesinya sudah tidak menjamin dia
Itu menghasilkan uang. Nah, ini tanda-tanda itu ada semua ketika pandemi. Tuhan melatih kita jauh-jauh hari itu melayani. Bukan dalam pelayanan saja, tapi melayani. Dan itulah yang diterima. Sayang sekali. Dikali bekerja, uang itu dimasukkan dalam. Dan akhirnya tidak berbuat. Haleluya. Terus biar ini boleh mengingatkan kita semua. Masa pandemi ini banyak pelajaran-pelajaran, pengalaman-pengalaman yang kita terima. Dan itu hanya sekedar kita terima. Ada bekal untuk esok hari. Di mana Tuhan akan buka jalan. Dan di sana kita akan kembali beribadah dengan cara yang haleluya. Aku biar dengan firman Tuhan ini malam hari ini yang menjadikan kita ini diingatkan kembali. Kita yang mengingatkan kepada kita yang kecil hati, walaupun terima satu kecil dibanding 5 dan 2, tidak ada harganya. Ya. Oh, tidak ada apa-apanya. Tapi jangan disembunyikan. Dikembangkan. Terus dikali. Dan saudara akan menerima sesuatu. Bukankah Tuhan memberikan kepada kita hikmat? Ya, hikmat itu ternyata luar biasa. Hari Minggu itu sudah dengar firman Tuhan. Hikmat itu luar. Bahkan dalam Korintus dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dipikir oleh pikiran, tidak pernah didengar oleh telinga. Hikmat. Sampai kita digeleng-geleng kepala, wah luar biasa. Tidak pernah saya pikirkan, saya lihat, saya dengar. Itu disediakan Tuhan bagi kita. Ya, kita ini sedang dalam masa-masa penantian. Tuhan ingin menyucikan. Tuhan ingin kita ini mempersembahkan persembahan yang memperkenankan Tuhan. Lewat kejadian-kejadian kesulitan pandemi hari-hari ini. Melatih kita ini merubah sikap kita. Dan itu menjadikan kebaikan kita di hari-hari yang akan datang. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari istirahat kita mau firman Tuhan, kita akan masuk di dalam pertemuan. Kita mau nyanyikan sebuah pujian, melayani, melayani. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih. Tuhan lagi melayani kepadaku, melayani, melayani lebih. Saudaraku, renungan firman Tuhan malam hari ini memberikan pencerahan kepada kita. Kali orang Kristen bangga dengan pelayanan, tapi bagaimana cara melayaninya? Dan inginkan kita melayani, bukan hanya pelayan Tuhan. Dalam Matius ini, yang terima satu, yang kecil, yang tidak berarti, yang ada harganya. Saudara diperhatikan Tuhan. Umuli, tekuni, maka di sana ada harta yang indah yang biasa. Kita mesti siapkan tubuh dan darah Tuhan, akan tanyakan sekali lagi. Jadi, layani, melayani, lebih sungguh.
melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani. Tuhan melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Saudara, siapkan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita mau melakukan. Haleluya. Saya bacakan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 20. Kita mau angkat tubuh. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita mau makan dengan perasaan kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kita mau angkat tubuh Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita meminum di dalam nama. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Kami sudah mendengarkan firman, mempelajari firman itu. Saat ini, ternyata yang menerima 1 talenta itu, engkau juga rindukan, inginkan untuk dikembangkan. Seringkali kami bangga dengan 5 dan 2 talenta dan berikan. Tapi yang satu ini seringkali diabaikan, tidak diperhatikan, pandang mata sebelah. Namun itu jadi incaran Tuhan. Untuk Tuhan itu boleh memberikan Allah yang luar biasa. Lewat kisah ini Tuhan kami belajar melayani Tuhan. Kami mau berbuat apa saja yang Engkau mau Tuhan. Dan Tuhan itu boleh menyenangkan Engkau. Sebab kami tahu Tuhan pikiran dan perasaan Tuhan begitu halus dan tepat dalam orang-orang yang kecil, orang-orang yang Tuhan tidak berarti sama Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami semua Tuhan. Ajar kami rendah hati, ajar kami tulus Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat yang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat saudara kami yang sedang sakit, yang sedang mengalami persoalan-persoalan kehidupan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berikan kekuatan, berikan hikmat yang dari atas itu, sehingga kami boleh Tuhan mengalami Tuhan kemenangan yang daripada Engkau.
Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa dan ingat Bapak Gembala dan Ibu Gembala juga Tuhan, sudah banyak memelihara hidup kami, pernah melahirkan kami secara rohani Tuhan. Kami boleh ada seperti kami ada hari ini, Tuhan. Untuk berikan kuasa urapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Memberkati yang ikut Zoom malam hari ini Tuhan, Engkau berikan Tuhan penghiburan, harapan dan mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berrahmat limpah anugerah dari Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus menyertai kita dan tinggal di dalam kita mulai malam hari ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih atas pelayanan Om Paulus dalam ibadah PA malam hari ini. Ya, kita sudah selesai dan Bapak Ibu bisa diaktifkan untuk videonya. Kok nggak ada ya? Soan. Selamat malam. Malam. Ni hao ma. Halo. Pak Gembala. Ibu Gembala. Oh, Malam. 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 Bi, Soan, malam. Salam, Paul. Shalom. Shalom. Tuan. Ya. Eh, Ya. Om. Suaraku kalian. Bapak Gembala, Ibu Gembala. Iya, Fit. Malam. Wego. Shalom kau, we. Iya. Nggak dipoto di sen. Mumpung sih banyak hen. Akan diaktifkan Bapak Ibu videonya semuanya. Bisa diaktifkan. Iya, jadi bisa difoto. Ya. Esther, terus Om Gunawan, Om Kyongjin. Yanto. Iya, Pangling. Pangling katanya Ci. Loh, dia apa nih rambutnya katanya? Dia mana tak? Bu Sunggari. Tante Boy, Teno belum. ayu. Laura Oh, udah. ini tak jambule tak ini se. Esther, ya Esther apa Esther ya ini? Bisa diaktifkan videonya. Om Gunawan, silakan. Om Kyongjin, bisa diaktifkan dulu. Ada namanya, ada Nama Tante Boy ya, Ezekiel, Brandon. keno gede. Oh, Ya, untuk videonya Esther ini belum? Sama Brandon belum? Oh, Brandon mewah saya. Oke, Mam, sini, Mam. ya, Bis. ya siap ya, siap. Ya. Satu, saya hitung ya. 1, 2, tahan ya. 3. Tahan sebentar. wes. Oh, wis ah. Wes. Om, ulang ya, diulang ya. Ya diulang, sudah muncul semua ini. Oke, 1, 2, tahan 3. Ya sudah selesai, diambil gambarnya. Terima kasih. Terima kasih. Yes. Ready. Ya, halo Mbak. Bagus. Ya. Ami mana? Kamu kak ono.